Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kelompok kami terdiri dari Mulyani Hajar Aswati, Septina Novitasari, Nurmasari Butar-Butar, dan Evaria Siregar. Identitas perusahaan. Perusahaan kami, Candlewood, yang beralamatkan di Jalan Remu Putri Teluk Beringin Batam, didirikan pada 21 November 1999 dan memulai kegiatan usahanya pada tahun 2000. Candlewood bergerak dalam bidang pelayanan jasa berupa penyewaan penginapan berupa hotel dan resort. Candlewood memiliki perusahaan cabang di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, dan Thailand, serta memiliki cabang di dalam negeri di Jawa, Sumatera, dan Bali. Kantor bidang usaha PT Candlewoods. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan penginapan, kegiatan usaha Candlewoods adalah menyewakan penginapan berupa kamar hotel pribadi, menyewakan gedung yang dapat digunakan untuk acara-acara pertemuan pernikahan. Selain kegiatan di atas, Candlewoods memperoleh penghasilan dari usaha laundry serta catering yang disediakan hanya untuk pengunjung. Struktur organisasi. PT Candlewoods memiliki struktur organisasi. Yang pertama, corporate owner. Corporate owner merupakan pemilik atau orang yang ditunjuk untuk mengawasi seluruh kegiatan aktivitas sebuah hotel yang memiliki jabatan tertinggi. Di bawah corporate owner, yaitu general manager, yang berfungsi sebagai pemimpin hotel, menjadi fasilitator untuk karyawan di semua level jabatan unit hotel. Terus yang kedua, mengelola operasional harian hotel, merencanakan dan mengkoordinasi, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas bisnis hotel. Kemudian di bawah general manager ada eksekutif sekretaris yang berfungsi sebagai membaca dan menganalisis memo kiriman dan laporan yang masuk untuk menentukan signifikan dan merencanakan pendistribusian. Kedua, membuka atau menyortir dan mendistribusikan surat masuk termasuk fax dan email. Tiga, mengajukan dan mengambil dokumen, catatan dan laporan perusahaan. Kemudian di bawahnya sekretaris ada chief engineer. Di sini fungsinya sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas pemesinan dan kelancaran yang ada dalam engine room. Chief engineer harus menguasai sistem pemesinan yang ada di engine agar jika terjadi suatu waktu kerusakan ia dapat segera memperbaiki mesin tersebut. Selanjutnya ada room division manager. Di sini fungsinya untuk memastikan operasional di front office, housekeeping dan itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya ada front office manager, berfungsi sebagai mengendalikan ketersediaan fungsi front office harian seperti penanganan kedatangan dan kepergian tamu atau permintaan informasi. Terus ada exclusive housekeeping yang tugasnya adalah menyiapkan job description dan standar operating prosedur housekeeping, melakukan kontrol permintaan barang yang diperlukan dalam operasional hari-hari dan shipping akan sesuai dengan part stok yang dibutuhkan. Tiga, melakukan kontrol pengadaan atau pembelian PPE, furniture, feature, dan equipment baik untuk housekeeping maupun laundry sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada hotel account yang berfungsi mencatat semua pembelian barang oleh hotel yang tidak di-market, melakukan pencatatan pembelian barang-barang yang diperlukan oleh hotel, melakukan pencatatan penyimpanan barang, mencatat hasil penjualan hotel. Kemudian ada personal manager, melakukan rekrutmen karyawan, mewawancarai, melatih, serta melakukan penilaian, evaluasi dan teguran terhadap karyawan secara bertahap. F&B manager, mengatur, mengelola sumber daya manusia melalui pekerjaan dan posisi food dan divert lainnya, serta memastikan profit dari departemen yang dipimpinnya. Di sini saya akan menjelaskan informasi pegawai PT Candlewoods. Yang pertama itu ada Hanalia. Hanalia ini merupakan warga negara Indonesia yang memiliki 2 anak dan lahir pada tahun 1983. Yang kedua, Namguen. Namguen ini merupakan warga negara Vietnam yang memiliki 3 anak dan lahir pada tahun 2003. Yang ketiga, Harsitawan. Harsitawan ini merupakan warga negara Indonesia yang memiliki 1 anak dan lahir pada tahun 1991. Yang keempat itu Mulyani. Mulyani ini merupakan warga negara Indonesia yang lahir pada tahun 1993 dan status belum menikah. Yang kelima, Nano Novitasari merupakan istri dengan Haris Setiawan dan lahir pada tahun 1995. Yang keenam itu Alex, warga negara Indonesia yang berstatus belum menikah dan lahir pada tahun 1999.
Sistem penggajian pegawai. Sistem penggajian pegawai Kemdikbud memberikan gaji pokok sebagai komponen utama penggajian, tunjangan, serta fasilitas lainnya. Pembayaran gaji karyawan dilakukan pada tanggal 25, berikut dengan penyetoran iuran, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, serta iuran pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya. Adalah informasi pemegang saham PT Kemdikbud. Yang pertama, CPAMA dengan kepemilikan 24% saham biasa 5.000 lembar dengan harga per lembarnya 10.000. Kedua, Cipta dengan kepemilikan 20% saham biasa 5.000 lembar dengan harga per lembarnya 10.000. Yang ketiga, Udivita dengan kepemilikan 28% saham biasa 4.000 lembar dengan harga per lembarnya 10.000. Yang terakhir, Udelia dengan kepemilikan 30% saham biasa 4.500 lembar dengan harga per lembarnya 10.000. Supplier. PT Kemdikbud Suite mempunyai 4 supplier. Pertama, PT JMS, 2 PT Alon, 3 PT Sony, 4 PT Sim. Di sini saya akan menjelaskan informasi customer PT Kemdikbud. Yang pertama, PT Cipta. PT Cipta ini telah memiliki nomor pajak wajib pajak yang beralamat di Jalan Iman Bonjol nomor 2. Yang kedua, PT Sari Roti. PT Sari Roti ini telah memiliki nomor pajak wajib pajak yang beralamat di Jalan Cimangi nomor 4. Yang ketiga, PT Kastel. PT Kastel ini sudah memiliki NPWP dan tinggal di Jalan Pastor nomor 3. Yang pertama adalah prosedur penerimaan kas. Prosedur penerimaan kas sendiri terbagi menjadi 3, yaitu penjualan tunai dan penerimaan kas, penerimaan pelunasan piutang, serta penerimaan kas dari pendapatan lain-lain. Penjualan tunai dan penerimaan kas. Transaksi penjualan tunai diawali dengan penerimaan purchase order atau PO dan cek dari pelanggan. Cek yang diterima dari pelanggan akan diproses oleh bagian kas, sedangkan PO diproses oleh bagian penjualan untuk pembuatan invoice. PO juga digunakan oleh bagian pajak untuk membuat faktur pajak. Asumsikan informasi yang tertera pada PO telah disetujui. Selanjutnya transaksi ini ditindaklanjuti oleh bagian penjualan. Bagian penjualan menerbitkan invoice berdasarkan PO yang diterima dan mencantumkan tanggal invoice sehari setelah tanggal yang tertera pada PO. Bagian penjualan mencetak invoice yang telah dibuat, invoice yang telah dicetak dan diserahkan kepada manajer akunting untuk melakukan verifikasi dokumen, serta diverifikasi invoice tersebut diarsip. Yang kedua, bagian kas. Berdasarkan cek yang diterima oleh pelanggan, bagian kas membuat bukti kas masuk. Berdasarkan cek dan bukti kas masuk, bagian kas melakukan pencatatan berupa jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas, cek, dan bukti kas masuk akan diverifikasi oleh manajer akunting yang selanjutnya akan diarsip. Kemudian bagian pajak, berdasarkan PO yang telah diterima oleh pelanggan, bagian pajak membuat faktur pajak jika terhutang PPN. Penerimaan pelunasan piutang. Bukti yang menunjukkan transaksi pelunasan piutang adalah memo internal dan cek dari pelanggan yang akan diproses oleh bagian kas dan bagian penjualan. Transaksi ini diproses oleh bagian berikut, yaitu bagian kas. Berdasarkan cek dan memo, bagian kas membuat bukti kas masuk. Melakukan pencatatan berupa jurnal penerimaan kas kemudian dicetak. Bukti kas masuk dan jurnal penerimaan kas akan diverifikasi dokumen oleh manajer akunting kemudian diarsip. Kemudian bagian penjualan berdasarkan cek dan memo, bagian penjualan melakukan pembaharuan buku pembantu piutang kemudian diarsip. Penerimaan kas dari pendapatan lain-lain. Bukti yang menunjukkan transaksi penerimaan kas lainnya adalah memo internal dan cek dari pelanggan yang akan diproses oleh bagian kas dan bagian penjualan. Transaksi ini diproses oleh bagian berikut ini, manajer akunting. Berdasarkan cek yang diterima, membuat memo, kemudian didistribusikan kepada bagian kas dan bagian pajak. Bagian kas
Berdasarkan cek dan memo, bagian kas membuat bukti masuk, melakukan pencatatan berupa jurnal penerimaan kas, kemudian dicetak. Bukti kas masuk dan jurnal penerimaan kas akan diverifikasi dokumen oleh manajer akunting, kemudian diarsip. Kemudian bagian pajak, berdasarkan cek dan memo, bagian pajak menyiapkan dokumen pajak, kemudian diarsip. Dua, prosedur penjualan kredit. Transaksi penjualan kredit diawali dengan penerimaan PO dari pelanggan. Cash order penjualan kredit. Dua, prosedur penjualan kredit. Transaksi penjualan kredit diawali dengan penerimaan PO dari pelanggan. Cash order penjualan kredit ditunjukkan dengan termin N/30. Asumsikan informasi yang tertera di purchase method telah disetujui. Diterima oleh pelanggan akan didistribusikan ke bagian penjualan dan bagian pajak. Prosedur pemrosesan transaksi selanjutnya adalah yang pertama, bagian penjualan. Berdasarkan PO membuat invoice dan melakukan pencatatan ke dalam jurnal penjualan. Kemudian melakukan pembaharuan buku pembantu piutang. Invoice yang telah dicetak dan jurnal penjualan diserahkan kepada manajer. Kedua, bagian pajak. PO yang diterima bagian pajak menyiapkan dokumen terkait pajakan ke. Yang ketiga, manajer akunting. Berdasarkan invoice dan jurnal penjualan yang diterima oleh bagian penjualan, maka dilakukan verifikasi dokumen. Dokumen yang telah terverifikasi akan diarsip. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pembelian kredit, yang mana yang pertama itu terdapat bagian pembelian yang mencatat ke dalam jurnal pembelian, lalu jurnal pembelian tersebut diserahkan ke manajer accounting untuk dilakukan verifikasi. Yang kedua, mengupdate buku pembantu utang yang kemudian diarsipkan sementara. Dan manajer accounting memverifikasi jurnal pembelian, dan kemudian jurnal pembelian yang telah diverifikasi itu diserahkan kembali ke bagian pembelian. Bukti yang pertama adalah transaksi purchase order dari JMS kepada Candlewood Suite, yaitu pembelian P3K sebanyak 20 pieces dengan unit price itu 150.000, sehingga apabila ditotalkan itu menjadi 3 juta. Kemudian terdapat memorial dari cash department pada accounting manager untuk menarik cek mandiri pembayaran pembelian P3K tersebut sebesar 3 juta. Bukti transaksi PT Ganda Limited. Saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi 4, yang mana PT Sony memiliki purchase order kepada PT Candlewood atas penyewaan kamar mewah yang sebanyak 7 kamar, dan harga satu kamar itu sebesar 4.500.000 dan total harga kamar sebesar 31.500.000.